Halo teman-teman, saya Dr. Anggun. Di sesi podcast kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat sering dianggap wajar, padahal sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Pikun, lupa-lupa ringan, susah fokus. Banyak orang berkata, wajar, namanya juga sudah usia. Sudah tua, pasti pelupa. Tunggu dulu, tidak semua lupa itu normal karena usia. Dan yang lebih penting, banyak penurunan daya ingat bisa diperlambat, bahkan diperbaiki. Hari ini saya akan jelaskan dengan santai tapi jelas. Bedanya pikun normal dan pikun yang perlu diwaspadai. Kenapa otak bisa menurun fungsinya? Kesalahan besar yang sering dilakukan? 3 senam otak sederhana yang bisa dilakukan siapa saja? Cara menjaga ingatan tetap tajam sampai usia lanjut. Mari kita mulai. Pikun normal atau tanda bahaya? Seiring bertambahnya usia, otak memang mengalami perubahan. Kecepatan berpikir melambat, butuh waktu lebih lama mengingat nama, mudah lupa hal kecil. Ini masih bisa tergolong normal. Tapi, yang tidak normal adalah bila lupa kejadian penting, sering salah jalan di tempat yang dikenal, mengulang pertanyaan yang sama, sulit mengikuti percakapan, atau lupa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau ini mulai sering terjadi, jangan dimaklumi. Mengapa daya ingat bisa menurun? Otak itu seperti otot. Kalau jarang dipakai, dia melemah. Beberapa penyebab utama penurunan daya ingat. 1. Kurang stimulasi otak. 2. Kurang tidur. 3. Stres kronis. 4. Gula darah tinggi. 5. Tekanan darah tinggi. 6. Kurang aktivitas fisik. 7. Kurang interaksi sosial. Dan yang sering terjadi adalah kita sibuk menjaga tubuh tapi lupa melatih otak. Kesalahan besar yang sering dilakukan. Ini penting. Menganggap pikun selalu wajar. Tidak melatih otak sama sekali. Terlalu pasif, TV seharian tanpa interaksi. Kurang gerak dan kurang tidur. Menghindari belajar hal baru karena sudah tua. Padahal otak masih bisa belajar di usia berapapun. Kabar baiknya, otak bisa dilatih. Otak punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Artinya, otak bisa membentuk koneksi baru, memperkuat jalur lama, asal dirangsang dengan benar. Dan tidak perlu alat mahal. Cukup latihan sederhana, rutin, dan konsisten. 3 senam otak sederhana. Praktis dan aman. Silakan dilakukan sambil duduk. Ideal dilakukan setiap hari 5-10 menit saja. Senam otak 1. Gerakan silang tubuh, cross crawl. Caranya, duduk atau berdiri. Sentuh lutut kanan dengan tangan kiri, lalu lutut kiri dengan tangan kanan. Lakukan bergantian. Ulangi 20-30 kali. Manfaatnya, menghubungkan otak kanan dan kiri, meningkatkan konsentrasi, membantu daya ingat. Ini salah satu latihan paling efektif untuk otak. Senam otak 2. Jari angka terbalik. Caranya, tangan kanan membentuk angka 1, telunjuk. Tangan kiri membentuk angka 2, telunjuk dan jari tengah. Tukar posisi secara cepat dan berulang. Lakukan 1-2 menit. Manfaatnya melatih fokus, melatih koordinasi, meningkatkan kecepatan berpikir. Kalau terasa sulit, justru itu tanda otak sedang bekerja. Senam otak 3, nafas dan hitung mundur. Caranya, tarik nafas dalam 4 detik, hembuskan perlahan 6 detik, sambil menghitung mundur 100, 97, 94, 91. Lakukan 3-5 menit. Manfaatnya meningkatkan aliran darah ke otak, menenangkan pikiran, melatih memori kerja. Latihan ini sangat baik untuk mengurangi pikun akibat stres. Kapan waktu terbaik melakukan senam otak? Waktu terbaik pagi hari setelah bangun atau sore hari sebelum istirahat. Yang paling penting, rutin bukan lama. 5 menit setiap hari jauh lebih baik daripada 30 menit tapi sebulan sekali. Kebiasaan pendukung agar ingatan tetap tajam. Selain senam otak, lakukan ini. Tidur cukup 7-8 jam, jalan kaki rutin, makan bergizi, ikan, sayur, kacang, kontrol gula dan tekanan darah, banyak berbicara dan bersosialisasi, belajar hal baru, doa, lagu, bahasa, hobi. Otak senang tantangan. Kapan harus ke dokter? Segera konsultasi bila lupa semakin sering dan berat.
bingung dengan waktu atau tempat, perubahan kepribadian, sulit berbicara atau memahami. Aktivitas sehari-hari terganggu. Deteksi dini bisa memperlambat penurunan fungsi otak. Pesan penting untuk diingat. Teman-teman, pikun bukan takdir. Pikun bukan alasan untuk menyerah. Otak perlu dilatih seperti tubuh. Jangan memaklumi lupa. Mulailah merawat otak hari ini, sekecil apapun langkahnya. Saya Dr. Anggun. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga 3 senam otak sederhana ini bisa Anda praktikkan setiap hari. Ingat, ingatan yang tajam membuat hidup lebih mandiri, percaya diri, dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat.